Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ardila Amsari, perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang resepsi sastra. Istilah resepsi sastra berasal dari kata receptione hestik yang dapat disamakan dengan literary response atau penerimaan estetika sesuai dengan A Hestic of Reception Junus 1984 dan disebut estetika resepsi oleh Pradopo 2002. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang memiliki teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan, tentunya dipengaruhi oleh faktor ruangan, waktu, dan golongan sosial. Resepsi sastra berasal dari bahasa Latin, yaitu recepir yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Resepsi sastra berasal dari kata recepir atau Latin yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca dalam arti luas, yaitu pengolahan teks dan cara-cara pemberian makna terhadap karya sastra sehingga memberikan respon terhadapnya. Aliran sastra ini meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan pada karya sastra. Suara 2003 mengemukakan bahwa resepsi berarti menerima atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Menurut Pradopo 2007, yang dimaksudkan resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Tew dalam Pradopo 2007 menegaskan bahwa resepsi termasuk dalam orientasi pragmatik. Karya sastra sangat erat hubungannya dengan pembaca, karena karya sastra ditujukan kepada kepentingan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Selain itu, pembaca juga menentukan makna dan nilai dari karya sastra, sehingga karya sastra mempunyai nilai karena ada pembaca yang memberikan nilai. Itulah tadi pemaparan materi tentang resepsi sastra. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu sejarah resepsi sastra, di mana resepsi sastra tampil sebagai sebuah teori yang dibina sejak tahun 1970-an dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, sebagai jalan keluar untuk mengatasi strukturalisme yang dianggap hanya memberikan perhatian terhadap unsur-unsurnya. Yang kedua, timbulnya kesadaran untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka kesadaran humanis universal. Yang ketiga, kesadaran bahwa nilai-nilai karya sastra dapat dikembangkan hanya melalui kompetensi pembaca. Yang keempat, kesadaran bahwa nilai karya seni disebabkan oleh pembaca. Dan yang terakhir yaitu kesadaran bahwa makna terkandung dalam hubungan ambiguitas antara karya sastra dengan pembaca. Nah, selanjutnya yaitu dalam menganalisis penerimaan suatu karya sastra, ada hal-hal berikut. Mengapa kita penting mempelajari resepsi sastra? Yang pertama, rekonstruksi kaidah sastra dan kompleks anggapan tentang sastra pada suatu masa. Yang kedua, rekonstruksi suatu masa, misalnya mengenai kelompok karya yang biasanya menjadi objek penilaian yang ada ketika itu, dan lukisan tentang hierarki atau urutan nilai sastra pada suatu masa. Yang ketiga, studi tentang konkretisasi sastra atau yang semasa dan yang lalu, misalnya studi tentang bentuk sebuah sastra terhadap mana kita lontarkan pengertian mengenai masa itu atau melalui konkretisasi yang krisis. Dan yang terakhir yaitu studi tentang keluasan pengaruh atau kesan dari suatu karya ke dalam lapangan sastra atau bukan sastra. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ulan Maulana, perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nur Syamsi, yaitu
resepsi dan penafsiran. Luxembourg 1984 membedakan antara resepsi dan penafsiran. Ciri-ciri penerimaan atau resepsi adalah reaksi baik langsung maupun tidak langsung, sedangkan penafsiran bersifat lebih teoritis dan sistematis. Oleh karena itu, resepsi dan penafsiran termaksud dalam bidang kritik sastra. Resepsi novel di surat kabar termaksud resepsi, sedangkan pembicaraan novel tersebut di majalah ilmiah termaksud penafsiran. Namun, dalam perkembangannya, sekarang resepsi sastra sudah disertai dengan penafsiran dan bahkan penafsiran yang sangat rinci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 3, yaitu Intan Pratiwi, akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Bulan Maulana, di mana saya akan membahas statistika unsur-unsur resepsi sastra dan problematikanya, di mana di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembaca. Pembaca karya sastra terbagi menjadi 2, yaitu pembaca ideal dan pembaca biasa. Pembaca ideal terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pembaca implisit dan eksplisit. Pembaca biasa adalah pembaca dalam artian sebenarnya yang membaca suatu karya sebagai karya sastra, bukan sebagai bentuk penelitian. Dalam resepsi sastra diperhatikan bagaimana reaksi pembaca biasa ini terhadap suatu karya sastra. Pembaca ideal adalah pembaca yang dibentuk atau diciptakan oleh penulis atau peneliti dari pembaca biasa berdasarkan variasi tanggapan mereka yang tak terkontrol, berdasarkan kesalahan dan keganjilan tanggapan mereka, berdasarkan kompetensi sastra mereka yang putus-putus, atau berdasarkan sebagai variabel lain yang mengganggu. Dengan begitu, dalam resepsi sastra, kesalahan pemahaman bukanlah kesalahan, tetapi suatu yang wajar. Pembaca implisit adalah pembaca yang memainkan peranan bagaimana suatu teks pada bacaan. Pembaca eksplisit adalah pembaca kepada siapa suatu teks diucapkan. Bacaan itu mungkin dinyatakan secara langsung sebagaimana yang ada. Kedua, legikal dan poetikal. Legikal adalah suatu teori bagaimana proses pembaca dari seorang pembaca diterangkan dan juga bagaimana mestinya suatu penerima dalam suatu proses pembacaan. Poetikal adalah teori tentang cara suatu teks dapat dilukiskan sesuai dengan preseptif atau preseptif estetika karya itu. Ketiga, horizon penerima dan konkretisasi. Diistilahkan dengan cakrawala harapan atau horizon penerima. Horizon harapan adalah harapan seseorang pembaca terhadap karya sastra. Klasifikasi horizon harapan terbagi menjadi 3, yaitu horidisasi sastra, kedua karya atau ragam sastra, ketiga pengarang. Baik, itulah pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Intan Pratiwi, yaitu penerapan metode penelitian resepsi sastra. Penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jauss, apresiasi pembaca pertama akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Metode penelitian sastra dibagi atas 2, yaitu metode resepsi sinkronis dan metode resepsi diakronis, di mana pada metode resepsi sinkronis yaitu penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang menggunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Nah, yang kedua, penerapan metode resepsi diakronis, yaitu merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi dalam periode waktu yang digunakan di sini masih
berada dalam satu rentang waktu. Misalnya, penelitian sinkronis dilakukan untuk mengetahui tanggapan pembaca terhadap novel-novel anak, punya karya dan pengaruhnya terhadap gaya hidup anak-anak. Sedangkan penelitian diakronis dilakukan untuk mengetahui unsur-unsur hedonisme dalam novel-novel anak sejak kemunculannya pada tahun 2003 hingga pada tahun 2012. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yulia Citra Jafar, perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan materi presentase dari Saudari Intan Pratiwi. Adapun materi yang saya akan paparkan di sini mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu sinkronis dan diakronis, di mana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian sinkronis adalah yang pertama, penentuan sumber data penelitian berupa teks yang akan diteliti dan pembaca yang akan diminta tanggapannya. Yang kedua, pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara, maka peneliti harus menentukan terlebih dahulu responden penelitian, sejumlah populasi dan sampel yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, pengolahan data atau hasil wawancara dengan cara mengurai dan menganalisisnya sesuai dengan rumusan masalah. Yang kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian diakronis. Poin pertama yaitu penentuan sumber data penelitian berupa teks yang akan diteliti dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan referensi yang mendukung penelitian baik di perpustakaan atau media massa. Yang ketiga, pengelolaan data dengan cara mengurai dan menganalisisnya sesuai dengan rumusan masalah. Adapun kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Masing-masing metode dalam penelitian mempunyai kelebihan dan kelemahan. Begitu juga dalam penelitian resepsi sastra. Masing-masing metode baik sinkronis maupun diakronis mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan dan penelitian resepsi sinkronis atau eksperimental ini antara lain: 1. Responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Yang kedua, penelitian resepsi sinkronis ataupun diakronis dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan kritik atau ulasan mengenai karya sastra. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dapat dilakukan pada karya sastra populer. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Serviana Herman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serviana Herman, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Yulia Citra Jafar. Adapun materi yang saya akan bawakan di sini mengenai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian sinkronis. Yang kedua, penelitian diakronis. Kekuatan penelitian sinkronis yang pertama, responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Yang kedua, penelitian resepsi sinkronis dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan kritik atau ulasan mengenai karya sastra. Yang ketiga, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, karena tergolong penelitian eksperimental, dapat mengalami beberapa kendala saat pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu, sehingga apabila diterapkan untuk karya sastra yang terbit beberapa tahun yang lalu, akan sulit membedakan antara tanggapan yang dulu dan masa sekarang. Yang kedua, penelitian diakronis. Kekuatan penelitian diakronis yang pertama, penelitian dapat melakukan penelitian atas hasil-hasil intertekstual, penyalinan, penyaduran, maupun penerjemahan yang berupa karya sastra turunan. Yang kedua, penelitian juga dapat menerapkan teori lain. Yang ketiga, penelitian dengan mudah mencari data.
yaitu anggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra. Sedangkan kelemahannya yang pertama, umumnya peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dia dijadikan objek penelitian. Karena umumnya karya sastra yang dikenal banyak orang telah diteliti resepsinya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Yang kedua, selain itu, dalam penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual, peneliti akan kesulitan dalam membentuk teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.